Saya Dideko. Pas teman-teman klik ini, saya yakin pasti banyak banget yang penasaran kenapa Poco F5 ini di-compare dengan Realme GT Neo 3 ini. Karena pertama, Realme GT Neo 3 ini harganya sudah turun banyak. Dari yang pertama launching 7 juta, sekarang harganya menjadi 5,3 juta rupiah. Itu dengan kondisi baru dan bergaransi resmi. Lalu kenapa tidak dengan Xiaomi 12T? Karena Xiaomi 12T sampai saat ini harganya masih di 6 juta rupiah. Dan kalau di-compare dengan Poco F5 ini memang harganya jauh banget. Karena Poco F5 ini pertama kali launching itu harganya di 5 juta rupiah. Cuman saat ini dia memang stoknya goib. Dan sekarang kalau teman-teman pengen beli itu harganya sangat gila banget. Udah mau mendekati 6 juta rupiah untuk harga Poco F5 ini. Dan di sini saya compare karena saya penasaran banget apakah Realme GT Neo 3 ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang pengen beli Poco F5 tapi tidak mau sakit hati belinya di 6 juta rupiah. Jadi langsung saja biar nggak berlama-lama kita akan langsung compare aja Poco F5 versus Realme GT Neo 3. Pertama-tama kita lihat desain dari kedua handphone ini. Secara tampak depan sudah pasti saya lebih suka tampak depan yang ada di Poco F5 ini. Dia sudah sangat simetris banget dan udah gitu dia frame layarnya itu benar-benar tipis banget. Kalau Realme GT Neo 3 itu juga udah lumayan tipis tapi masih tidak setipis seperti ada di Poco F5. Lalu untuk desain belakang ini masalah selera. Teman-teman lebih suka yang ada di Poco F5 atau di Realme GT Neo 3. Kalau secara dilihat dari sini sih saya lebih suka desain ada di Realme GT Neo 3 ya. Dia ada dua strip ini seperti handphonenya Adidas. Kalau Poco F5 warna putihnya itu dia backdoornya kayak ada corak-corak gitu. Dan juga untuk backdoornya Poco F5 ini juga masih plastik. Sedangkan Realme GT Neo 3 ini sudah pakai kaca. Untuk frame dari kedua handphone ini sama-sama menggunakan plastik. Cuman di sini untuk Poco F5 sudah didesain secara flat. Realme GT Neo 3 itu ada melengkungnya di bagian sisi kanan dan kirinya. Jadi kalau digenggam ya berasa lebih tipis di Realme GT Neo 3. Tapi desain flatnya Poco itu desain yang kekinian. Jadi ini masalah selera juga. Untuk layarnya keduanya sama-sama menggunakan layar AMOLED. Cuman di sini kalau secara spek Poco F5 ini sudah 68 miliar warna, sedangkan GT Neo 3 ini masih 1 miliar warna. Lalu keduanya sudah sama-sama di 120 Hz dan di sini di Poco F5 itu ada Dolby Vision-nya. Dan itu menjadi poin lebih yang ada di Poco F5 ini. Untuk settingan displaynya keduanya akan sama-sama saya set di mode vivid. Lalu untuk color temperature itu di default keduanya. Dan untuk brightness-nya akan saya fullin sama-sama di 100%. Di sini bisa teman untuk hasil foto yang pertama ini. Dan di sini secara warna ya lebih vivid di Realme GT Neo 3. Udah gitu kalau untuk putihnya juga lebih putih di Realme GT Neo 3. Jadi warnanya itu wah jauh lebih hidup dan lebih vivid di Realme GT Neo 3. Bisa teman-teman itu benar-benar wah lumayan beda ya. Ini wah vivid, enak dilihat gitu guys. Kalau Poco itu agak kurang warnanya. Di sini teman-teman lebih suka karakter warna yang mana. Dan di sini ketika warna kulit ya, kalau di Poco F5 ini dia warnanya terlalu kurang. Kalau Realme GT Neo 3 ternyata warnanya terlalu over guys. Teman-teman lebih suka warna yang terlalu kurang atau yang terlalu over guys. Sekarang kita akan coba putar video HDR di YouTube menggunakan kedua handphone ini. Dan kalau di posisi HDR itu Poco F5 itu terang dan putih guys. Sedangkan di GT Neo 3 itu jadi kuning banget di sini. Di sini sangat jelas banget ya kalau Realme GT Neo 3 ini displaynya wah overnya lumayan guys ya. Kalau Poco F5 itu masih ya mendekati natural gitu. Natural cenderung yang agak kurang gitu. Jadi kalau posisi kayak gini sih jadinya kurang enak dilihat ya. Sekarang kau coba putar video biasa ya. Ketika putar video biasa juga sama posisinya ya. Jadi kalau Realme GT Neo 3 ini terlalu vivid, vividnya cenderung agak over. Kalau Poco F5 ini cenderung warnanya agak kurang guys. Jadi teman-teman serba salah ya. Tapi kadang di posisi kayak gini itu masih enak-enak aja dilihatnya gitu. Tapi kadang di posisi tertentu itu tidak terlalu over vividnya. Kadang malah Poco kayak jadi agak berkurang warnanya guys. Kayak gini kan ini over banget ini vividnya kan. Kalau ini kan masih mending itu Poco F5 guys. Jadi tergantung kondisi video gitu. Jadi tapi memang di sini jelas banget karakter dari layar dari Realme GT Neo 3 ini memang dia cenderung agak vivid guys ya. Sekarang kita coba compare speaker dari kedua handphone ini. Kira-kira lebih mantap mana untuk kualitas speakernya. Saya mulai dari Poco F5. You know that you control me. Guilty self-affection.
you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. Prey on me when I'm lonely. But now you're feeling victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. But now you're feeling victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I 'cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I know what to do. Don't need a reason. 'Cause I know what to do. Untuk speakernya itu lebih bagus di Realme GT Neo 3 ya. Jadi dari jerninya itu berasa banget, dari deepnya juga berasa banget, dan bassnya juga berasa banget sih. Jadi kalau speaker ini Realme GT Neo 3 lebih mantap. Bagaimana dengan performa dari kedua handphone ini? Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan dimensi 8100. Untuk mengukur performanya di sini saya pakai Antutu. Di sini saya tes Antutu 3 kali berturut-turut dan sudah pakai performance mode, pakai GT mode, dan tuh selisih skor memang lumayan ya, kisaran 200 ribuan. Dan tuh suhu ini juga sama-sama panas, 42,9 untuk tes yang pertama. Untuk tes yang kedua juga masih sama-sama bagus, masih sama-sama stabil. Cuman Realme GT Neo 3 udah 45, Poco sudah naik ke 43,6. Dan di tes yang ketiga ini sudah turun dari 880.000 turun menjadi 800.000. Kalau Poco cenderung masih sama angkanya. Dan kenapa dia bisa turun angkanya? Karena dia nurunin suhunya guys. Ini suhu jadi 42,6. Jadi dia turunin suhunya, makanya performa ikut turun. Sedangkan Poco itu masih gas di 44,1. Habis saya tes 3 kali Antutu berturut-turut, saya langsung tes Wirelab Stress Test. Dan di sini skornya cukup mengejutkan ya. Ternyata masih stabilan Poco F5 guys. Memang Snapdragon ya kelebihannya sih itu sih ya, rata-rata ya. Kalau posisi kayak gini jelas ya, performa udah menang, kestabilan juga menang guys. Dan kalau buat main game ya memang udah sama-sama kenceng banget. Cuman kelebihan dari Poco itu dia settingan grafik itu banyak yang kebuka kayak 90 fps maupun 120 fps. Sedangkan di Realme GT Neo 3 itu nggak keurus guys. Sekelas Mobile Legends aja itu masih kebuka high loh. Itu parah banget. Jadi kalau settingan grafik itu Realme GT Neo 3 itu benar-benar kacau banget. Bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini? Poco dengan 64 megapiksel OmniVision, sedangkan Realme GT Neo 3 dengan Sony IMX766. Kita langsung lihat hasil foto yang pertama ini. Saya coba tes foto daun. Di sini saya cukup kaget dengan kualitas yang ada di Realme GT Neo 3. Dia warnanya lebih natural dibandingkan dengan Poco F5. Jarang-jarang loh guys. Karena biasa kalau kamera Realme terkenal itu warnanya yang sangat over banget. Tapi kali ini tidak. Lalu coba tes untuk ultrawide-nya. Di sini sudah sama-sama bagus banget untuk warnanya. Ya meskipun Poco ya lebih vivid dikit gitu, tapi udah tergolong udah sangat oke banget keduanya di sini. Lalu tes bunga ini nggak nyangka banget kan? Hasil kamera Realme itu lebih natural dibandingkan Poco F5. Benar-benar nggak nyangka banget. Lalu coba tes untuk ultrawide-nya. Nah, kalau ultrawide-nya itu sama-sama udah bagus banget, sama-sama ke arah natural. Di sini coba tes foto langit, keduanya udah sama-sama bagus banget. Cuman kalau untuk pohon-pohonnya itu lebih terang dikit di Poco F5. Lalu untuk ultrawide-nya di sini kelihatan lebih terang sedikit di Poco F5 untuk pohon-pohonnya. Lalu coba tes bunga ini kan, Realme mantep loh, nggak nyangka banget ini. Dia kalau foto bunga-bunga gitu, wah warnanya bagus guys. Sedangkan kalau untuk ultrawide, nah di sini posisinya malah kebalik ya, lebih mantep di Poco F5. Di sini untuk selfie-nya saya kaget banget dengan yang ada di Realme GT Neo 3 guys. Ini kayak ngebug banget gitu. Kenapa bunga di belakang itu jadi begitu warnanya ya?
ini ngebug parah ini kamera depannya. Sedangkan Poco itu cakep banget di sini. Tes selfie lagi. Nah, di sini baru Realme oke banget. Pohon-pohon di belakang itu masih hijau. Untuk warna kulit muka juga lumayan pas. Kalau Poco warna kulit muka itu lebih vivid, di pohon-pohon belakang jadi agak pucat. Tes selfie lagi. Nah, ya. Kalau kayak gini kan enak selfie-nya di Realme GT Neo 3. Pohon di belakang itu hijau, mukanya juga pas banget. Di sini saya coba tes foto pakai kamera belakangnya, dan di sini untuk Poco F5 warnanya lumayan bagus ya. Sedangkan kalau Realme itu jadinya terlalu pucat guys. Lalu kita masuk ke malam hari, coba tes selfie. Di sini keduanya sih sama-sama kurang ya. Cuman Realme lebih terang guys. Dan di sini untuk night mode saya lebih suka karakter yang ada di Realme GT Neo 3 gitu. Dia warnanya enggak terlalu kuning, jadinya lebih kelihatan enak dilihat di Realme GT Neo 3. Kalau Poco F5 itu kan terlalu kuning banget. Lalu kalau untuk ultrawide di sini sekilas nggak gitu beda jauh ya. Jadi kalau untuk ultrawide keduanya itu sama-sama bagus banget. Tes foto night mode ketika foto daun di sini nggak nyangka banget ya. Night mode dari Poco F5 ketika foto daun warna hijau begini itu lebih cakep guys, lebih natural dibandingkan dengan Realme GT Neo 3. Terakhir selfie. Ini karena hujan guys ya, jadi foto malam harinya nggak bisa banyak. Dan di sini secara warna sih lebih vivid di Poco F5 guys. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Poco F5 dan Realme GT Neo 3. Di sini kalau Poco itu max di 4K 30 fps, sedangkan Realme GT Neo 3 itu bisa sampai 4K 60 fps. Nah, di sini kestabilannya lebih cakep mana. By the way, langit itu tidak pernah cerah guys ya. Ini aja ada awan tuh sangat bersyukur banget. Kita coba sorot daun ini. Kalian lebih suka karakter warna yang mana, di Poco atau di Realme GT Neo 3? Ini adalah sampel menggunakan Poco F5 dan Realme GT Neo 3 menggunakan kamera depan. Ini saya samakan settingan di 30 fps. Poco F5 itu sudah kebuka sampai 60 fps, cuman yang Realme belum. Untuk kualitas warna kalian lebih suka karakter yang mana? Untuk dynamic range nggak ada guys. Lalu terus ketika di belakang ada pohon, dia biasa warna kulitnya berubah guys. Kalian lebih suka karakter yang mana? Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Poco F5 dan Realme GT Neo 3. Di sini kualitasnya lebih terang yang Di sini kalau untuk warna langit lebih real yang ada di Poco F5 kalau saya lihat dari layar ya. Tapi tidak tahu nanti hasil akhirnya apakah sesuai. Dan ini ketika sorot. Sedangkan ini sampel menggunakan kamera depan dari Poco F5 dan Realme GT Neo 3. Sama-sama saya setting di 30 fps. Meskipun di Poco bisa sampai 60 fps. Di sini untuk warna kulit kalian lebih suka karakter yang mana? Ini saya jalan santai dan ketika ada cahaya seperti ini untuk kualitasnya. Kalau dynamic range nggak ada guys, malam-malam nggak ada dynamic range. Untuk baterainya keduanya sama-sama di 5000 mAh, dan kalau masalah ketahanan baterai ya sudah pasti Snapdragon menang guys. Dimensity ini panas guys, dan kalau dia lebih adem pasti konsumsi baterainya itu lebih irit. Meskipun sama-sama di 5000 mAh, saya tetap lebih condong ke Poco F5. Untuk kecepatan ngecasnya Poco F5 itu di 67 watt, sedangkan Realme GT Neo 3 di 80 watt. Di sini saya tes ngecas kalau Poco F5 itu rata-rata butuh waktu kisaran 50 menitan untuk full. Dari posisi lowbat ya di bawah 20%. Sedangkan Realme GT Neo 3 ini hanya butuh waktu kisaran 37 menit itu sudah full. Jadi ya lumayan guys ya, selisih kisaran 20 menit. Untuk UI ya ini masalah selera, teman-teman lebih suka Realme UI atau Poco atau MIUI. Jadi mungkin ini masalah kebiasaan. Tapi kalau secara ya nggak bakalan bisa beda-beda jauh banget ya kalau secara pemakaian daily 11-12. Karena di Poco F5 ini sudah sangat optimal banget, itu tidak ada iklannya. Sedangkan Realme ini masih ada iklan guys, yaitu ketika install aplikasi itu masih muncul iklan. Tapi untuk iklannya itu cuman pada saat install aplikasi saja si Realme GT Neo 3 ini. Kalau Poco itu benar-benar dibersihin iklannya. Jadi untuk kesimpulannya lebih worth it yang mana? Sampai saat ini ketika saya cek di marketplace, harga Poco F5 untuk varian 826 itu rata-rata
bisa di 5,6 juta rupiah. Sedangkan untuk Realme GT Neo 3 ini untuk harganya masih di 5,3 juta rupiah dan itu yang jual adalah Realme Official Store. Di sini saya akan jabarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini secara desain masalah selera. Cuman kalau untuk material lebih mewah di Realme GT Neo 3. Untuk displaynya di sini Realme GT Neo 3 itu terlalu over. Memang bisa disetting. Lalu kalau untuk Poco F5 juga warnanya agak sedikit pucat, tapi masih bisa disetting. Jadi untuk display kita anggap imbang aja keduanya ya, biar nggak repot. Kalau untuk performa jelas Poco F5 itu menang telak. 7 Plus Gen 2 nya itu benar-benar wah real deal banget. Untuk kamera nggak nyangka banget ya, lebih bagus di Realme GT Neo 3. Untuk perekaman video lebih mantap di Poco F5. Untuk baterai pemakaian daily sudah pasti lebih awet di Poco F5. Kalau untuk pengecasan lebih kencang di Realme GT Neo 3. Segini saja untuk video komparasi antara Poco F5 dan Realme GT Neo 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP mid range.